Jangan jadikan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan, karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Assalamualaikum sahabat santri, semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kata-kata bijak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baiklah, mari kita mulai. Kata-kata bijak tersebut merupakan salah satu pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Pesan tersebut mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk bermusuhan atau berpecah belah. Karena hal itu akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghalangi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pesan tersebut juga mencerminkan sikap toleran, moderat, dan inklusif. Pesan tersebut juga sangat relevan dan penting untuk dijadikan pedoman hidup, terutama di era globalisasi dan demokrasi yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini membuat orang memiliki sudut pandang yang beragam dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah. Perbedaan pendapat seharusnya menjadi sumber kekayaan dan keberagaman yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Perbedaan pendapat juga dapat menjadi sarana untuk saling belajar, berdialog, dan berdiskusi secara santun dan konstruktif. Namun, perbedaan pendapat juga dapat menjadi sumber konflik dan pertikaian jika tidak ditangani dengan bijak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat menjadi perpecahan dan permusuhan, antara lain egoisme, yaitu sikap yang menganggap diri sendiri paling benar, paling pintar, dan paling berhak. Orang yang egois tidak mau mendengarkan, menghormati, atau mengakui pendapat orang lain. Orang yang egois juga cenderung memaksakan pendapatnya kepada orang lain, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis atau kekerasan. Fanatisme, yaitu sikap yang berlebihan dalam membela atau mengikuti suatu kelompok, golongan, aliran, atau ideologi. Orang yang fanatik tidak mau berpikir kritis, objektif, atau rasional. Orang yang fanatik juga cenderung menolak, menghina, atau menyerang orang-orang yang berbeda dengan kelompoknya, bahkan dengan cara-cara yang tidak adil atau diskriminatif. Intoleransi, yaitu sikap yang tidak mau menerima atau menghargai keberadaan orang-orang yang berbeda dengan diri sendiri. Orang yang intoleran tidak mau berinteraksi, berkomunikasi, atau bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, ras, budaya, atau orang intoleran juga cenderung mengucilkan, mendiskriminasi, atau menganiaya orang-orang yang berbeda dengan dirinya, bahkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi atau melanggar hak asasi manusia. Pesan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam sikap-sikap negatif tersebut. Kita harus menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Kita harus bersikap terbuka, adil, dan santun dalam menyampaikan, mendengarkan, dan menanggapi pendapat orang lain.
Kita harus bersikap saling menghormati dan menghargai pendapat yang berbeda, serta menjaga persaudaraan dan kerukunan dalam masyarakat. Kita harus bersikap saling membantu dan bekerja sama dalam mencari dan mewujudkan kebaikan dan kebenaran bersama. Dengan demikian, kita akan dapat menghindari perpecahan dan permusuhan yang dapat merusak bangunan masyarakat, yaitu struktur, sistem, nilai, dan norma yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Kita juga akan dapat membuka pintu kebaikan di penjuru mana saja, yaitu peluang, potensi, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kita akan dapat membangun masyarakat yang harmonis, dinamis, dan progresif, sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Cara menghindari perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, serta mengatasi konflik yang muncul dengan bijak dan damai. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama, mengembangkan sikap toleransi, yaitu sikap yang menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, agama, suku, budaya, dan lain-lain. Toleransi juga berarti tidak memaksakan pendapat atau kepercayaan sendiri kepada orang lain, serta tidak mengganggu atau menyerang orang lain karena perbedaan tersebut. Kedua, meningkatkan rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Nasionalisme juga berarti memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta menghormati simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan Pancasila. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik, yaitu komunikasi yang bersifat terbuka, jujur, santun, dan konstruktif. Komunikasi yang baik dapat mempererat hubungan antara individu dan kelompok, serta mencegah kesalahpahaman dan konflik. Komunikasi yang baik juga dapat menjadi sarana untuk berdialog, berdiskusi, dan berbagai informasi yang bermanfaat. Keempat, menyelesaikan konflik secara damai, yaitu konflik yang diselesaikan dengan cara-cara yang tidak melibatkan kekerasan, intimidasi, atau diskriminasi. Penyelesaian konflik secara damai dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian konflik secara damai juga harus mengutamakan kepentingan bersama dan menghasilkan solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Kelima, membentuk kerjasama yang positif, yaitu kerjasama yang didasarkan pada saling menghormati, menghargai, dan membantu. Kerjasama yang positif dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas serta menciptakan suasana yang harmonis dan dinamis. Kerjasama yang positif juga dapat menjadi modal untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Demikian beberapa cara menghindari perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat. Semoga penjelasan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk saling menghargai perbedaan dan pendapat dalam masyarakat. Jika sahabat santri mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar, karena pengalaman dan pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe, dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat.
Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.